itu direview sekitar 5-10 tahun terakhir. Harus jurnal ya. Nah, itu akan ketemu. Gimana? Jadi memang bisa klaim, oh ini terbaru. Nah, contoh saya kasih objek di luar industri kesehatan. Kalau di objek-objek atau industrinya marketplace, ya, itu biasanya sudah menggunakan nggak lagi service quality, tapi sudah e-service quality. Yang layanannya memang layanan yang equipment base. Kalau ini kan nggak mungkin salon kecantikan equipment base. Ini kan high contact. Jadi high contact itu pasti human base. Ya nggak mungkin lah ya perawatan kesehatan daring seperti gini. Kemudian bayar, ya gimana caranya? Pasti harus ada sentuhan. Nah, pahami dulu objek Bapak Ibu itu ya, apa basisnya? High contact atau low contact? Kampus dulu high contact, human base. Sekarang udah mulai bertahap. Karena Permendikbud 53 2023 sudah pasal 14 sudah memberikan rambu-rambu bahwa kuliah full luring boleh, high contact, human base. Mau full daring juga boleh. Low contact, equipment base. Kemudian atau blended 50-50. 50% human base mix dengan equipment base. Untuk ilmu-ilmu sosial kualitatif. Teknik sipil nggak bisa. Kedokteran nggak bisa. Karena dia ilmu-ilmu eksakta ya, yang majoritinya adalah harus membutuhkan banyak sentuhan membentuk afektifnya. Ya, tidak cukup kognitif. Kalau ilmu bisnis begini, kognitif saja sementara waktu boleh cukup. Nanti mahasiswa gimana afektifnya, ya ada program sendiri magang. Kalau anak kedokteran nggak bisa. Ya, kuliah mata kuliah bedah. Nah, paling mudah heting saja. Menjahit. Menjahit luka. Kalau kata Pak Asep, bukan hati yang luka. Ya, kalau hati yang luka nggak bisa dijahit. Ini luka fisik. Itu nggak bisa daring begini. Oh, ini teori mengheting. Nggak bisa. Harus disentuh. Ya, tangan itu harus nyentuh luka, gimana cara nekan nusuk jarumnya, gimana buat simpul mengikat benangnya, itu nggak bisa dengan daring. Ya. Dia harus learning by doing. Karena learning by doing itu yang melekat menjadi keterampilan efektif. Ya nggak usah jauh-jauh lah, yang saya bilang dulu. Pak Asep ikut kursus simulasi kokpit, pokoknya certified. Berarti harusnya Pak Asep itu bisa terbang. Tapi suruh duduk di kokpit, nggak terbang-terbang. Nah, simulator pilot itu nggak bisa dengan hanya eh, aplikasi, dia harus duduk. Memang nggak terbang betul, tapi duduk di kokpit yang persis sama. Dia ada visual, merasakan kalau landingnya keras, simulator tuh akan ada benturan, terasa bantingannya. Nah, gitu loh. Jadi dipersiskan, dikondisikan mirip seperti yang. Karena memang kenapa tidak langsung pesawat besar? Ya kerugiannya terlalu besar kalau sampai terjadi accident. Misal contoh pilot Garuda 737-800 kokpit, nah dia naik rating ke misalnya Airbus 330-300, A330-300. Itu kokpit udah berbeda antara Boeing sama Airbus. Nah, dia training di simulator A330-300. Nah, duduk betul sekian jam. Nah, baru dia diuji terbang. Nah, itu contoh. Ya. Jadi ada e-service, biasanya ya, repurchase intention, beli ulang. Ya. Nah, itu masih hal-hal yang in saat ini. Masih sudah I. Ya. E-customer satisfaction, teorinya udah berbeda antara service quality dengan I. Karena I itu electronic service quality.
Jadi layanan mereka itu, tapi nggak bisa sembarang diukur. Kita beli di Traveloka bisa diukur dengan service quality, malah salah pakai teori service quality. Tapi kalau yang high context, kalau yang cantik kan nggak bisa ngukur dengan service quality. Mungkin dengan digital promotion oke. Nah, coba Bu Vina ke misalnya digital promotionnya atau sosial media dalam hal misalnya membentuk image-nya klinik kesehatan atau dalam bentuk repurchase intention, membeli ulang kembali gitu ya. Nah, dicoba cari dulu jurnal 5 tahun terakhir. Oke, itu satu. Kedua, tentang ala analisis. Kenapa ala analisis harus PLS? Itu kan dasarnya sudah ada. SEM itu ada 3. Ada SEM Lisrel yang digital, syaratnya sampelnya memang harus besar, 100-200 atau 5 kali 10 indikator. Kalau indikator 30, berarti bisa sampelnya minimal 300 atau minimal 150. Atau SEM Amos, sama dengan Lisrel. Hanya bedanya, Lisrel, kalau Lisrel dia digital. Ya, tinggal menu dialog, masuk-masuk, dia semua model full keluar, termasuk hasil pengujian. Kalau Amos enggak. Amos Anda harus drawing, kemudian masukin koefisiennya manual. Hanya beda manual dan digital. Nah, kalau PLS itu sudah untuk khusus analisis, manakala sampelnya sampel kecil, tidak bisa run kalau Lisrel sama Amos. Nah, Lisrel Amos syaratnya adalah harus sampel besar. Itu basic sekali. Selain nanti kelebihan pengukuran-pengukuran PLS. Nah, itu yang perlu dipahami. Jangan langsung nanti latah. Ya. Dibilang PLS, semua ikut PLS. Baik, Gitu Prof. ya. Iya, Prof. Nah, saya rasa itu yang bisa saya komenin. Kalau industri kecantikan oke lah, sekarang lagi in. Saya nggak tahu Pak Asep apakah menjadi member, jadi premium member di industri kecantikan mungkin seperti Derma. Nanti ngambilnya jangan hanya satu di Derma saja ya. Ya, Ya, beberapa klinik kecantikan. Jangan klinik kecantikan Derma di samping gedung pasca sarjana. Ya, jadinya terlalu sempit sekali. Ada beberapa, Prof. Ya, Jakarta boleh, tidak harus ke luar, kecuali misalnya perbankan. Ya, perbankan kan nggak mungkin ngambil mandiri beberapa tempat. Dia harus perbankan misalnya di Jawa ya, atau kampus. Ya. Kira LL Dikti itu udah banyak. Ya. Boleh ngambil di LL Dikti misalnya Jakarta itu LL Dikti 3 misalnya. Ya, karena kampusnya banyak. Ya. Oke, itu ya. Baik, terima Ada yang kasih, mau Prof. tanyakan, Bu Pina? Jadi saya sebaiknya pakai Listrel ya, Pak? Resell atau Amos atau kombinasinya? Ya, sekarang populasinya dicari dulu. Saya yakin kalau tidak satu tempat, besar populasinya. Dan hati-hati ya, istilahnya situasi responden perlu Anda pahami dalam hal penyebaran data. Ya. Nah, penyebaran data kan nanti nggak harus langsung ke klinik cantikan, atau mungkin strateginya Mbak Bu Vina jadi member Derma, ya. Nah, kemudian nanti di situ minta izin pakai surat penelitian. Mereka kan punya data tuh untuk nyebar Google Form. Biasanya kerjaan begini yang lebih sulit. Kemudian nanti ke lagi klinik kesehatan lain lagi. Nah, minta membernya disebar share form. Mereka sendiri juga kadang mengirimkan ke kita link survei. Nah, cara pendekatannya memang ya harus ngeluarin biaya. Member di Derma itu, kemudian nanti tanya bantuan teman lain, keluarga lain di member tempat lain.
Karena kan nggak mungkin Bu Vina gonta-ganti kan, derma pindah ke sana, pindah sini nggak mungkin. Biasanya krim kecantikan itu kan biasanya customernya loyal-loyal. Kalau udah cocok di situ aja. Beda dengan penerbangan. Kalau penerbangan dia mudah tergoda, tiket selisih sedikit pindah, gitu ya. Ada promo Pak Yogi, pesawat 50%, Jakarta Amsterdam, seat bawa sendiri, toilet di luar. Nah, itu Pak Yogi mungkin dia pindah, ya. Nanti kalau mau pipis diulur sama pramugari pakai tali keluar, gitu kan. Nah itu contohnya. Jadi pahami betul karakteristik industri itu apa. Itu penting. Karena nanti akan menemukan masalahnya di situ. Ya. Jangan langsung di boom trouble ini, gitu loh. Baik. Baca jurnal, oh trouble ini lagi in. Nah kemudian pahami empirisnya. Istilahnya jurnal itu kan riset gap. Kemudian pahami empirical gap-nya, apa fenomena di industri. Yang jelas dia pasti high contact. Karena nggak mungkin perawatan kecantikan. Nah, yang begini-begini ini harus pahami dulu teorinya. Kalau Bapak Ibu mau penelitian jadi dokter jasa, kuasai buku teorinya adalah services marketing. Kalau mau menguasai misalnya khusus performance appraisal, ya, yang SDM sini kan marketing semua nih. Nah, maka pegang satu buku kuasai tentang performance appraisal, penilaian kinerja, itu kalau SDM. Nah, kalau Bapak Ibu mau jadi misalnya ahli cyber marketing, ya pahami betul yang teori yang pernah kuliah cyber marketing tentang digital marketing. Karena begitu objeknya adalah marketplace, belum tentu akan muncul di situ masalah-masalah dalam hal misalnya anggaplah pemasaran strategik. Misalnya strategik itu ada market driven atau driving. Di marketplace biasanya selalu mengikuti maunya pasar. Mau pasar apa, mau pasar. Kalau manufaktur berbeda. Kalau barang iya bisa driving. Sulit bagi provider jasa untuk menceritakan bahwa ini lo layanannya. Yang ada saja susah ngebayangin. Nah itu biasa jasa. Jadi pahami dua itu dulu. Jadi baca jurnal 5 tahun terakhir. Kemudian kalau bisa memang awal itu adalah sudah riset. Risetnya itu adalah observasi partisipatif. Observasi partisipatif itu ya kita jadi customer. Jangan sampai, Ibu penelitian apa? Saya tentang rumah sakit. Pernah konsul-konsul general check up di rumah sakit itu? Nggak pernah. Terus tahunya gimana? Nah, karena di pasca S3 WINJ ini yang pernah saya sampaikan, kita kayaknya masih mix. Saya nggak komen finance, saya nggak komen human resource ya. Kalau human resource marketing kayaknya mirip. Kita mix antara research gap dengan empirical gap. Research gap itu basis jurnal, empirical gap itu yang itu. Biaya promosi dinaikin, tapi penjualan masih bermasalah, nggak naik-naik. Nah, itu empirical gap. Jadi kita mix ya. Kalau di UGM itu mereka pure research gap. Maka harus baca 500 jurnal tadi. Mereka nggak boleh nyebut merek. Mereka hanya bilang bahwa misalnya model pengembangan usaha sapi potong. Ya udah, dia nggak cerita sapi potong Vina, sapi potong Nani, sapi potong Asep, enggak. Dia tidak boleh nyebut brand. Nah, memang pure dari research gap. Kalau kita begitu nyebut brand, Derma, itu sudah empirical gap. Karena berbicara hal empiris, empiris bicara hal lapangan. Nah, makanya saya bilang lalu, ya, bedanya PhD sama DBA begitu. Kalau PhD di luar, ya memang pure makanan mereka jurnal. DBA di luar, pure makanan mereka adalah case study, studi kasus. Jurnal pun yang mereka baca hanya model-model jurnal HBR, jurnal-jurnal basis empirical gap, Harvard Business Review. Dia nggak baca jurnal-jurnal marketing research jurnal, enggak.
Maka nanti kompetensinya Anda pandai publikasi di Scopus. Dosen wajib, kalau saran saya, mengambil PhD. Nah, nanti Anda setelah selesai, Anda mau jadi guru besar. Syarat guru besar publikasi. Nah, kecuali praktisi. Praktisi, ternyata Pak praktisi jadi dosen. Udah, dia udah milih untuk mungkin tidak punya dream untuk jadi guru besar. Karena karir mereka udah merasa, ya, saya udah pernah jadi kepala cabang bank, Pak. Saya udah pernah jadi wakil direktur, vice president. Karir tertinggi dosen adalah guru besar. Itu aja, tanya semua dosen. Anda endingnya pengen jadi apa? Enggak lah Pak, saya asisten ahli aja udah seneng Pak. Karena banyak asisten tuh nggak ahli Pak. Ini hanya di dosen Pak, asisten tuh ahli. Biasanya nggak ada tuh staf ahli. Dia jadi asisten tuh karena nggak ahli lah, maka jadi asisten. Supaya jadi ahli. Tapi di dosen Pak, asisten aja udah ahli Pak. Kan keren Pak. Ya udah, terima aja asisten ahli AA. Nanti akreditasi juga nggak dihitung. S1 juga nggak dihitung. Dosen yang AA. Ya. Jadi kalau untuk S1 itu dosen harus semuanya lektor. Untuk S2 lektor kepala. S3 guru besar. Hitungan di Lamemba begitu. Dan belum jumlah. Ya. Kalau di S3 guru besarnya harus 60% kalau mau unggul. Di S2 lektor kepalanya 60%. S1 lektornya 60%, tapi doktornya harus 50%. Banpiti tidak ada syarat peringkat begitu. Lamdik nggak ada syarat peringkat begitu. Ya. Lam-lam lain nggak ada. Karena pendekatan Lamemba itu SSB. Nah, kalau sudah belajar, Bu Nani, ya diperbanas tentang, ini instrumen Lamemba, itulah instrumen SSB. Jadi nanti kalau misalnya Toto Sot mengajukan SSB, walaupun prosesnya di UGM 8 tahun, UI juga lama, ya, tapi sudah mengenal, ini parameternya. Gitu. Oke ya, jadi itu step-stepnya. Ya. Tangan kiri istilahnya eh, kepala kiri lah, kepala kiri baca-baca jurnal. Kanan ini celingak-celinguk jadi customer derma sambil nguping, ya, baca jurnal-jurnal tentang klinik kecantikan, apa masalah di situ, itu perlu. Ya. Saya yakin model yang dikasih tadi ini model boom, langsung ceplok plot. Ini dia variable motion teliti. Ya, siap, Prof. Ya, oke ya. Makasih, Prof. Ya, oke. Mantap. Bisa dilanjut, Prof? Ya, silakan. Oke, Pak Yogi. Mas Yogi. Ya, silakan Baik, Pak Yogi. siap. Ya, Bu Nita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Selamat malam, teman-teman. Izin untuk share screen, Prof. Jadi, saya sudah mencoba membuat proposal bab 1 dan bab 2. Ya. Jadi, judul yang dicoba saya ambil adalah Customer Loyalty in the Digital Era. The Influence of Digital Influencer and Buy Now Pay Later in Live Streaming in Indonesia. Adapun latar belakang masalah yang saya angkat adalah yang pertama persentase UMKM yang sangat besar, yaitu sebesar 67 juta jumlahnya pada tahun 2021 dengan daya serap tenaga kerja yang cukup besar juga 97%. Namun di satu sisi dalam menjalankan bisnisnya. Jadi statistik Small Business Administration menyatakan bahwa sekitar 20% usaha kecil itu gagal dalam 2 tahun pertamanya dan 50%-nya gagal dalam 5 tahun perjalanan mereka.
Dan yang kedua adalah pada sisi konsumen, bergesernya perilaku konsumen dengan meningkatnya konsumsi konten real time dan tren live streaming pada platform digital dan marketplace. Di satu sisi, penggunaan pay later juga semakin meningkat di dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah pentingnya membangun loyalitas di dalam era digital, mengingat begitu mudahnya konsumen berubah-ubah dan sangat sulit untuk bersikap loyal. Adapun tujuan masalahnya, yang pertama untuk menganalisis pengaruh buy now pay later dan digital influencer terhadap customer engagement, impulsive buying, dan loyalitas konsumen pada UMKM yang melakukan live streaming pada platform digital. Yang kedua adalah untuk menguji peran mediasi, customer engagement, dan impulsive buying antara buy now pay later dengan digital influencer dengan loyalitas konsumen pada UMKM yang melakukan live streaming di platform digital. Saya mencoba, Prof, untuk mencari kira-kira riset gap-nya seperti ini. Jadi, yang pertama adalah sudah banyak penelitian yang mengulas tentang loyalitas konsumen, namun objek penelitiannya itu dilakukan pada sektor yang sudah mapan, seperti perhotelan, perbankan, retail, dan lain-lain. Dan yang kedua, penelitian tentang loyalitas konsumen pada UMKM menggunakan variabel independen yang sudah mulai usang, seperti bauran pemasaran, citra merek, dan lain-lain. Dan meskipun studi tentang loyalitas konsumen di e-commerce dan retail, penelitian secara khusus membahas loyalitas konsumen pada UMKM yang melakukan live streaming itu di Indonesia masih terbatas. Dan adanya kebutuhan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dalam konteks ini, terutama bagaimana live streaming sebagai bentuk pemasaran digital dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas konsumen mereka. Dan yang terakhir adalah banyaknya peneliti yang telah meneliti tentang peran influencer di media sosial, tapi belum banyak yang memperlihatkan pengaruh digital influencer dan BNPL yang mengintegrasikan langsung dengan live streaming untuk membangun loyalitas konsumen. Saya juga sudah mencoba mencari definisi dari variabel-variabel yang saya ambil, dan saya mencoba untuk membuat sintesa dari masing-masing variabel, Prof. Jadi sudah ada beberapa jurnal yang saya ambil. Ini bentuk sintesa yang sudah saya coba buat. Nah, selanjutnya adalah framework yang coba saya bangun, Prof. Jadi seperti arahan Prof di semester kemarin bahwa untuk mencoba masuk ke dalam ranah digital gitu ya. Jadi saya berpikir kira-kira apa yang bisa saya teliti yang sedang tren pada saat ini. Jadi saya berpikir live streaming itu kan sedang booming ya, Prof. Mungkin 5 tahun terakhir ya, di mana dari yang bentuknya satu arah dengan live streaming itu bisa ada interaksi antara konsumen dengan penjual. Lalu kira-kira variabel independen yang seperti sampaikan barusan itu yang kira-kira tidak terlalu usang gitu, tapi di satu sisi punya literasi yang cukup buat saya buat mengambil landasan teorinya, sehingga saya memilih 2 variabel ini, Prof. Jadi yang pertama buy now pay later, dan yang kedua digital influencer. Itu bisa juga sosial media influencer, virtual influencer, atau live streamer. Jadi saya mencoba mengambil 2 ini, lalu pengaruhnya kepada variabel dependennya yaitu customer loyalty, dengan mediasinya ada customer engagement dan impulsive buying. Di sini ada 10 hipotesa, Prof. Yang 6 itu pengaruh langsung dan 4 pengaruh tidak langsung. Dan ini adalah jurnal yang sudah coba saya kumpulkan untuk membangun proposal ini. Seperti itu sih, Prof, gambaran yang sudah saya Oke. buat, Prof. Ya, coba lihat modelnya. Siap, Prof. Ini juga bisa bantu Bu Vina. Kalau Bu Vina pakai buy now pay later tuh rasanya nggak mungkin. Biasanya produk kecantikan itu kan dia langsung bayar di situ kan. Ya. Karena ketemu langsung nggak ada. Nanti Mbak bisa lagi itu urusan dengan kartu kredit.
itu urusan dengan kartu kredit, gitu ya. Pembayaran dia Ya, taunya tunai. Jadi nggak mungkin kalau seperti Bu Vina pakai buy now pay later. Ini sebenarnya Mas Foky ini pahami dulu karakteristik industrinya, UMKM, ya. apakah ini UMKM yang sudah digital marketplace atau masih konvensional? Yang UMKM yang melakukan live ini, Bro. Live apa namanya, streaming, Bro, di Shopee, di TikTok itu loh, Bro. Jadi yang apa live mereka, Ya, Bro. Jadi berarti mereka kan menjual sudah sudah go pakai digital. sudah e-commerce, sudah marketplace kan. Ya, betul, Bro. Mereka udah nggak lagi konvensional, gitu lah. Karena ada Ya, beberapa betul, Bro. UMKM Siap. konvensional, misalnya ya apa misalnya ya saya rasa sekarang udah mulai ini semua ya. Termasuk peternak anak ayam bibitan dok aja udah pakai media sosial ya. Oke, digital influencer oke. Ini udah mulai muncul ya, artinya paham dengan isu-isu terbaru ya. Kalau buy now pay later itu nggak mungkin Bu Vina. Kalau digital influencer mungkin Bu Vina bisa pakai. Ya. Karena di situ kan ada brand endorser untuk salon kecantikan untuk siapa toko yang dia tampilkan. Nah, cek ada nggak? Gitu ya. Kalau memang dia ada. Ya. Oh, saya ingin secantiknya siapa? Kalau dulu kan Dian Sastro, sekarang Dian Sastro udah jadi mama. Ya. Sudah tua. Sudah nggak seperti dulu. Ya. Kalau brand lo juga Maya Romantir ya udah berlalu. Itu Maya Romantir itu masa zaman saya pas Asep SMA baru kelihatan cantik. Ya. Ya. Nah, customer engagement bisa Bu Vina. Ya. Tapi impulse buying nggak mungkin di salon cantikan. Orang untuk wajah itu nimang-nimangnya lama. Jangankan ibu-ibu, saya laki-laki saja di TikTok itu produk-produknya penghilang kerut kening itu saya ragu-ragu makanya. Karena di TikTok itu sebagian benar, sebagian banyak nggak benar. Jadi hati-hati dengan produk-produk yang untuk ke tubuh makan vitamin itu ngeri-ngeri juga yang kata Bu Nita tahun minggu lalu. Ya. Itu agak was-was. Ya. Nah, maka untuk menghilang was-was biasanya saya beli-beli misalnya vitamin K3 D3 K2 itu saya beli dari Bronson, Amerika, Australia, negara-negara. Halo, bisa dengar suara saya? Iya, Bro. Aman, Prof. Jelas, Bro. Bang freeze ya, Pak. Saya kurang bagus ya. Nah, Jelas, Bro. begitu dari made in China, saya udah mulai was-was gitu loh. Karena memang masalah produk quality terkenal di asal-asal produk China memang sering bermasalah gitu loh. Nah, saya biasanya memilih yang misal K32 atau vitamin atau magnesium memang lebih mahal dari produk-produk China gitu. Pikir udah pokoknya aman dan biasa negara ini lebih concern dengan produk kualitinya. Yang pernah mungkin kuliah saya cerita, di sini saya minum bir brand 2 kaleng saja besoknya udah moros-moros, berarti kualitas produknya berbeda. Waktu saya dulu konferen di Oxford, ya, kebeli itu seliter. Ternyata di penginapan kita memang tidak ada di kampus, dalam kampus, ya, residen itu tidak ada lemari es memang. Memang saat itu cuacanya memang adem-adem begitu. Ya. Jalan pakai jaket aja nggak berkeringat. Ya. Jadi saya minum, kepikir saya besok basi ini kalau nggak keminum. Ya. Saya hajar aja seliter. Ternyata besok nggak diare saya. Artinya apa? Kualitas proses produksinya Baik. berbeda. Kualitas produknya berbeda. Mereka punya standar. Commonwealth itu punya standar. Ya. Minum teh. Teh kita itu teh yang sudah disortir-sortir, yang sisa-sisa untuk jual di dalam. Yang kualitas nomor 1 itu dilempar ke sana, ke Jepang. Orang Jepang sehat, ya kita minum teh seadanya. Gitu. Syukur kita ada kota Bandung, masih banyak teteh-teteh gitu kan. Ya. Kalau nggak ada kota Bandung, ya nggak ada teh-teh, ya kan. Di sini ada teh Vina, masih ada teh Nita, ya. Sampai di Belanda sana nggak ada teh Caroline, teh Carol, nggak ada. Ya.
Nah, itu. Ini Mbak Bu Vina bisa ngelihat ya apa yang bisa diadopsi. Digital mungkin, ya customer engagement mungkin. Ya. Nah, mungkin Bu Vina bisa pakai brand mantra. Kan ada tuh moto, perawatan cantikan kami, Anda akan lebih muda 10 tahun. Nah, itu brand mantra. Ya. Coba, apakah itu nanti akan menggoda customer engagement, ya. Kemudian digital influencer. Ya. Kalau Mas Woki nggak bisa pakai brand mantra, karena dia Iya, murni marketplace. Marketplace itu betul. berarti harga, Ya, kemudian digital influencernya, iya kontennya. betul. Ya. Iya betul. Ayo kakak, cepat check out kakak. Ya. Kalau enggak Iya nanti betul. promosi sudah berakhir. Ya. Hitungan 5 detik lagi ya. Ya. Itu dia main di situ adalah main di price atau main di promosi, oke. Ya. Nah, impulse buying nggak mungkin dikecantikan. Kalau di Mas Foki, memang rajanya Iya itu. betul, Prof. Itu saya juga suka suka mengalami itu, Prof. Makanya saya ambil. Iya, ya. Yang paling hati-hati ibu-ibu. Atau duit belanja bisa aja sebentar paket kesannya murah. Tapi sebenarnya impulse buying itu setelah Anda beli sampai di rumah belum tentu kepakai saat ini. Atau mungkin Anda sudah beli, ternyata sudah beli sebelumnya, lupa. Itu impulse buying. Dan di sosmed, penjualan sosmed, kemudian marketplace, ya, memang instrumennya ada impulse buying. Nah, yang bisa create impulse buying ya satu digital influencer, ya kedua bisa sosial media atau digital marketing, digital promotion. Selain price, ya, jadi di mix price sama digital promotion bisa akan terbentuk impulse buying. Kalau konvensional Anda ke mall, impulse buying itu yang big sale, Diskon. Iya. off 75%. Anda ngeliat angka 75% tuh matanya langsung lapar. Ya. Makanya kata ada sering joke, kalau bapak-bapak ngajak istrinya jalan, katanya begitu ada big sale, promo, matanya dilurusin ke kiri, dialihkan katanya. Pura-pura, apa itu? Gandengnya Nah, yang kencang, Prof. jadi dia nggak lewat di counter itu kan, istilahnya. Karena kalau perut lapar paling kuat juga bakso 2 mangkok. Kalau 100 mangkok itu sudah si Susana, gitu ya. Nah, atau sate 100 tusuk. Nah, ini kalau mata lapar, nah itu repot. Ya. Kalau nggak ditahan-tahan, itu Bu Nita bisa pulang dari mall 1 kontainer. Sampai di rumah dikirim. Bukan lagi paket. Ya. Kontainer, gitu kan. Itu sekampung bisa heboh kan. Oh, Bu Nita belanja kontainer, 1 kontainer. Oke. Nah, yang jadul itu Mas Woki adalah customer loyalty. Coba Anda cari istilah lain. Kalau nggak salah, Oh, churn. Coba cek churn, teori churn. oh, keren. Churn itu apakah pelanggan mau beralih, ya, atau mungkin customer switching, Oh, mau switching. atau mau repurchase intention. Oh, Dilihat saja 3 itu. Kalau loyalty itu udah jarang. oke, Prof. Semenjak Krisdayanti nggak dipakai. Ya. Cobalah dulu Krisdayanti minta Pak Asep untuk cobalah untuk setia, ya kan. Atau Pak Asep ditinggal oleh KD. Ya. Yang minta setia KD, atau KD yang tinggal Pak Asep. Asep itu Asep Anang gitu loh, bukan Asep Supriyadi gitu ya. Oh, ya. Nah, yang lain saya rasa oke, cuman kayaknya Anda seni modelnya coba dirapatin sedikit. Jadi kan panahnya buy no pay letter ke customer loyalty itu kan nggak kena Oh, iya, siap. Iya, ini model Anda karena customer engagement gitu. Ini masalah seni. ya. Ya, kemudian coba cek customer engagement itu ada nggak ke impulse buying. Biasanya kalau orang sudah punya engagement, udah nggak mikir, begitu ditangkap pesan bahwa ada promo facial, ada ini, dia langsung aja hajar beli. Oh, ada Jadi satu panah sudah, lagi gitu, Prof ya? Di sini gitu, nah, Prof. coba cari dulu jurnalnya. Ya, ada nggak Oh, baik, Prof. Siap. customer engagement ke impulse buying? Oh, gitu.
Baik, Prof. Itu ya. Ya, Prof, izin Prof, kan ini apa untuk apa namanya research gapnya sudah betul belum? Ini Prof, karena saya ya sedang belajar ini apakah sudah bisa misalnya eh, kalau loyalitas tuh di industri yang sudah mapan, jadi saya mencoba pada UMKM gitu Prof. Lalu Soalnya variabelnya sudah mulai pasang. sinyal saya Apakah yang bisa jelek. saya pakai? Itu siapa ya? Suara saya terang nggak ya? Terang Prof? Suara Prof Awan. Pak Yogi Nah, barusan naik. Mas Yogi Oh, nge-freeze tadi. Nggak Jelas, dengar oh saya. iya Prof. Izin Prof, mungkin untuk ininya Prof, apa namanya research gap-nya apakah sudah arahnya sudah betul gitu Prof? Kalau bicara tentang eh, apa industrinya sudah mapan, saya ambil di apa UMKM kan belum terlalu mapan, lalu variabelnya sudah mulai usang pada UMKM, saya mengambil variabel ini gitu Prof. Apakah bisa ini Saya Prof rasa, untuk riset? saya rasa jangan hanya masalah mapan nggak mapan. Sekarang ini kan Oh, lagi resesi ekonomi. oke. Jadi coba juga hal-hal yang isu terkini. Oh Kan Prof, ini izin resesi Prof. nih. Saya mencoba mengambil populasinya itu kaum menengah apa yang menengah kaum middle class ekonomi itu apakah bisa Prof masuk ke dalam riset gap? Ya, itu saya bilang salah satu yang menarik, novelty, bahwa kelas menengah itu kan sekarang lagi turun kelas. Ya, betul, Nah, betul Prof. apakah dia tetap akan melakukan impulse buying atau lebih berhati-hati gitu. Oke, siap. Bisa ya Prof. Berhemat, istilahnya berhemat. Karena memang kalau kondisi resesi sekarang, ya solusinya berhemat. Jangan sering-sering buka TikTok, jangan sering-sering buka IG. Walaupun buka, Hmm, ya harus istighfar dulu. jangan beli. Ya, istighfar, ya, kuatkan niat, nggak akan mudah tergoda. Nah, iya. Nah, kemudian kalau kira menggoda betul nggak kuat lagi, HP-nya banting gitu. Ah, kayak menggoda banget, kamu nggak sanggup saya mencegahnya. Udah banting HP-nya gitu loh. Ya, Prof. Gitu ya. Siap Prof. Jadi Siap Prof. tingkatnya pada topik yang memang sekarang lagi resesi. Jadi selama ini Baik. mereka impulse buying, ya, kira-kira dengan kondisi sulit saat ini, apakah masih impulse buying? Oke. Siap Prof. Oke, eh, kemudian mungkin kalau Bu Vina, ini saya jadi kepikiran dengan pertanyaan Mas Foki tadi impulse buying, ya, kelas menengah, ya. Itu kan juga perotan wajah itu juga kelas menengah. Ya. Nah, coba cari daya beli, purchasing power. Cek, ada nggak? Emang nggak sulit sih kayaknya. Jadi konsumen itu kan, daya beli itu sebenarnya turunan dari demand. Kondisi sulit sekarang kira demand terhadap perawatan itu, purchasing power-nya mendukung nggak? Kalau nggak, mereka akan berkurang. Karena ini kan perawatan wajah ini kan layanan tersier, dia bukan primer. Nah, saat-saat resesi, saat sulit, itu orang akan fokus ke kebutuhan primer. Saat COVID itu nggak bisa dilepas. Makanya industri makanan farmasi tetap eksis. Pakaian babak belur. Ya udahlah, pakai aja pakaian yang ada. Kemudian wisata, ya nahan dirilah wisata. Wisata pulang bawa COVID. Nah, gitu lah. Jadi dulu orang kalau masih bandel, jalan-jalan pulang ke rumah itu kadang anggota keluarganya ragu untuk menerima dia balik. Kesan bawa keluar itu balik ke rumah bawa virus. Ya, sana-sana, mandi dulu, mandi dulu. Sana-sana, semprot dulu. Desinfektan di luar rumah. Gitu. Kan sampai saking segitunya kan. Nah, coba setidaknya dengan kasus Mas Hoki boleh agak kebantu Bu Vina. Ya. Karena memang Mas Foki ini mudah mencari variabel terbarunya karena memang empirisnya memang lagi in sekarang.
marketplace-nya memang lagi zamannya. Terjadi PD3, Perang Dunia Ketiga, satelit nggak berfungsi, nggak bisa internetan, nah itu udah jadul itu penelitian dia. Mungkin yang lebih menarik, penjualan mungkin produk-produk yang udah konvensional, balik lagi, karena nggak bisa lagi pemesanan. Ya, jadi udah balik ke traditional market, kan modern market. Tradisional to modern, modern back to tradisional, pada saat teknologi tidak support. Modern ini kan marketplace-nya yang kena disupport teknologi. Kalau nggak disupport, ya. Oke, itu jadi catatannya. Nah, alat analisisnya apa, Mas Poki? Hmm. Masih belum tahu, Prof. Antara dua itu barangkali, Prof. Kalau nggak pakai Amos, pakai PLS. Harapan sih PLS, Prof. Karena saya lebih ngerti. Cuman itu aja. Tapi belum. Ya, Nanti kan kalau konsultasi, Prof. sama pikirkan dulu cara ngambil respondennya gimana. Saya rasa ini Baik, banyak respondennya. betul. Respondennya banyak, nggak mungkin PLS. Seperti dulu misalnya Pak Daru, saya penguji eksternal Pak Daru. Pak Daru itu memang strategic management di UNPAD, di DEB. Itu dia memang meneliti direksi-direksi hotel di Jakarta. Hmm. Direksi total hotel bintang itu, ya, waktu itu dia buka bintang 5, 4, 3, 2, 1. Saya sebagai, ini juga ngasih saran ya, jangan bintang 1, 2 itu udah beda dengan bintang 4, 5. Ambil yang mirip lah, misalnya bintang yang standar fasilitasnya, ya. Misalnya mewajibkan kolam renang. Bintang 3 itu saja opsional, boleh kolam renang, boleh enggak. Bapak Ibu kalau ke Ibis Transmart itu mana ada kolam renang. Kolam renang itu kolam renangnya yang Transmart, Studio Hotel. Nah, bintang 45, oke. Bintang 45 problemnya adalah manajerialnya, direksinya hanya kisaran 60-70. Nggak mungkin pakai Lisrel atau Amos. Maka dia pakai PLS. Ya. Nah, pemahaman terhadap analisis itu penting. Jadi ada 3, pemahaman empiris, objek, kemudian pemahaman dengan jurnal riset gap, terakhir pemahaman dengan alat analisis. Ya. Karena doktoral Anda ini pendekatannya kuantitatif, bukan kuali. Ya, kalau kuali analisis itu tidak terlalu dominan. Ya. Ya. Tapi metode penelitiannya yang harus kuat. Nah, kualitatif. Ya, metode kualitatif. Kalau kuantitatif, metode kuantitatif tidak terlalu dipermasalahkan. Survei aja ambil data, olah. Ya. Yang penting alat analisisnya apa yang bisa menghasilkan output. Tapi kalau kualitatif, ya, validity data, ya, kemudian modelnya, ya, yang harus digunakan. Nah, contoh misalnya orang hukum. Orang hukum itu metode hukumnya harus kuat. Sehingga dia bisa membuktikan memang benar orang ini bersalah. Nah, jangan sampai yang bersalah tidak terbuktikan, yang tidak bersalah dianggap salah. Itu kualitatif. Nah, memang pendekatannya ke situ. Makanya kalau saya ditugasi Ban PT, saya tidak terlalu mengeksplor dokumen. Tapi begitulah memang itu pendekatannya mirip seperti hukum. Apa, kenapa, bagaimana, siapa, kapan, mana dokumennya. Hukum begitu. Gitu ya. Jangan kena nanti kalau Anda seminar, ya karena saya pahamnya PLS Pak, ya nggak ada alasan untuk doktoral begitu. Belajar. Oh, siap, Prof. Jadi Siap, kenapa Bang. pakai ini? Ya, alasannya ilmiah. Sama dengan meneliti. Kenapa meneliti Mbak Vina? Kenapa meneliti kecantikan? Ya, kenapa salonnya di belakang rumah saya? Itu kan bukan yang alasan scientific reason. Ya Pak, ya, sekarang kena banyak eh, istilahnya oksidan, ya, udara tercemar, ya, pengaruh ke kulit, ya. Sementara ibu-ibu yang peduli yang kecantikannya, ya, perlu perawatan. Atau bisa juga sekarang Pak karena kenapa dipilih di kota besar ya? Karena tingkat stres di kota besar tinggi Pak, akan mengaruhi kecantikan wajah, ke kesehatan tubuh. Ya. Kenapa enggak penelitiannya di
Misalnya kalau Palembang itu pagar alam, ya, yang udaranya masih bersih, ya Pak di situ orang alami semua. Mereka perawatannya cukup pakai dengan misalnya apa tuh, yang tepung beras. Ya. Ya, kok bisa? Ya daerahnya masih seger. Ya. Kemudian di sana jauh dari stres, hidup nyantai, enjoy, menikmati. Jakarta sebelum sampai kantor di jalan aja udah stres, macet. Ya. Nah itu, oh Pak, mungkin selain macet, iya saya nunggu busway, iya berapa situ ya, pengaruh partikel-partikel yang berbahaya misalnya melekat di kulit, wajah. Kan nggak mungkin ibu-ibu naik busway pakai helm. Alasan pakai helm itu supaya nggak kena debu, nggak kena partikel, nggak mungkin. Paling maksimal ya masker. Oke, saya rasa itu. Siap, Ada yang Prof. mau Siap. tanyakan? Terima kasih, Prof. Kayaknya network saya juga mulai juga nih, mulai low nih. Atau apakah di lantai 15, nggak ngerti. Oke, cukup ya? Ya, Baik, Prof. oke. Ya, Hatur nuhun, Prof. mudah-mudahan Siap, Prof. makin ada pencerahan ya, ada Iya, Prof. gambaran.